supaya kita bawaannya Bapak. Oke, kami di sini Pak mau wawancara Bapak, mau belajar dari Bapak bagaimana cara selama ini dalam mengambil keputusan. Saya Bu Maharani dan Bu Amel serta Bu Helia dan Bu Anita pengen belajar banyak dari Bapak nih. Nah sebelumnya ini merupakan salah satu tugas kami untuk demonstrasi kontekstual menjadi satu tentang kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nah, selama ini Pak, kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema Etika. Ya. Jadi keputusan itu diambil atau adanya SK keputusan, nah, itu diambil berdasarkan rapat. Nah, dimunculkanlah dalam satu surat. Nah, surat ini dibuat berdasarkan musyawarah. Semua harus ikut di dalamnya. Nah, kalau di sekolah ini ada komite, ada yang namanya orang tua, ada yang namanya kita guru, ada yang namanya struktur yang lain, yaitu ada kepala sekolah, ada wakil. Nah, jika suatu keputusan itu seperti ini, misal ini sudah dicantumkan ini dalam satu kesepakatan yang dituangkan dalam SK. Nah, itu berarti dalam keputusan kita bersama. Terjadi hal-hal yang mungkin selama ini, ada anak melakukan suatu kesalahan yang di luar daripada konteks ini. Ternyata nggak ada di dalam ini. Ya, anak salah nih, tapi tidak ada di dalam ini. Maka dalam mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah itu harus dulu bekerjasama dengan yang namanya yang menjadi istilahnya pembantu dalam penyelesaian sekolah atau wakil ataupun yang namanya wali kelas harus bekerjasama atau mungkin kepada komitenya di luar konteks yang namanya sudah ada SK atau yang namanya keputusan. Tapi kalau sudah masuk dalam keputusan, kalau ada kesalahan anak di situ, itu nggak ada istilah yang namanya apa? Karena itu sudah kita sepakati. Disitulah kita ambil tindakan. Jadi tindakan di luar konteks yang ada di sini, dan itu perlu yang namanya kerjasama dalam mengambil keputusan. Tindakan yang sudah tertera di sini, yang sudah kita sepakati, itu perlu keputusan yang tegas, jangan keluar dari sini. Tuh ya. Kemudian tentunya jika ada ini Pak, setelah kami teliti dan setelah kami pelajari yang ini, ternyata ini jauh daripada yang kita inginkan dalam sistem pembelajaran seperti sekarang ini. Sah-sah saja ini akan diganti, tapi kita kerjasama dulu dalam artian semua yang kita putuskan itu adalah keputusan kita bersama, bukan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan personal, bukan keputusan orang tua. Semua harus kita musyawarahkan. Oke. Nah, selama Bapak mengambil keputusan itu kan lebih kontekstual prosedur ya Pak ya. Ada nggak Pak contoh Bapak mengalami dilema atau hambatan, itu bimbang gitu Pak mengambil suatu keputusan, misalnya ada suatu kasus yang pernah Bapak hadapi, misalnya terhadap siswa, Mungkin Bapak anggap, oh ini benar juga, gitu. Yang mungkin Bapak sama-sama kepentingannya itu sama-sama benar, benar, benar kesekian B. Nah, oke. Dalam tadi yang saya bilang itu tadi, setiap ada yang rasanya kebimbangan, disitulah ada teman. Jadi Bapak itu bukan mengambil keputusan yang sepihak. Misalnya ada ini benar di sini, ini Bapak bilang salah, katakanlah salah ini. Tapi ini dalam konteks yang sama, ya kan? Gimana cara Bapak untuk mengambil keputusan? Bapak memutuskan saja. Tidak pernah ada keputusan yang sifatnya kalau ini meragukan, pasti Bapak itu akan cari yang namanya rekan-rekan. Itulah yang Bapak tuju. Apakah ini berhubungan dengan kesiswaan, apakah ini berhubungan sarana, apakah ini berhubungan dengan humas, apakah ini berhubungan dengan yang namanya kurikulum.
Jadi setiap yang orang itu bertanggung jawab membantu dalam penanganan keputusan bersamaan dengan Bapak. Jadi bukan mutlak. Yang mutlak yang mana? Ini saya bilang aja yang mutlak. Yang mutlak itu jika sudah kita sepakati bersama. Contoh, ibu ceklok segini jam segini, dan kita sepakati pulang jam segini. Nah, kalau ibu pelanggar di situ, memang saya akan ambil keputusan yang tidak perlu saya itu meminta telepon sama rekan-rekan yang lain. Tak perlu meminta pertimbangan karena sudah kita sepakati. Sesuai juga dengan ibu. Ibu masuk ke kelas itu, saya berharap, saya inginkan, karena ibu semuanya adalah guru penggerak, ada kesepakatan bersama dengan anak-anak kita setiap ibu masuk. Jadi nggak ada lagi istilahnya Pak anak itu gini, Pak anak itu gitu, Pak gimana? Itu yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena ibu nggak ada yang namanya kesepakatan dengan anak. Jadi kalau sudah kesepakatan dengan anak, keputusan apapun bisa kita ambil. Oke, kita agak mengerucut ya Pak, satu kasus misalnya supaya nggak terlalu umum ya. Misalnya yang selama ini menjadi dilema Bapak, masalah guru masuk ceklok atau masalah siswa. Nah, kalau kasus yang di Bapak ya, kasus yang di Bapak ya, yang menjadi problem sama Bapak mungkin ya, adalah memang guru. Nah, guru. Kenapa? Guru jadi suri teladan terhadap anak. Sementara Bapak sendiri belum bisa menginikan gurunya. Akan muncul nanti masalah di anak. Nah, salah satu masalah dilema itu salah satunya apa? Ketidakmampuan guru itu dalam hal penyetaraan pembelajaran yang dia buat KTP di sini dengan yang dia menyampaikan kepada anaknya. Masih banyak guru kita itu, antara yang dibuat dengan yang diajarkan itu tidak sinkron. Contoh, di dalamnya dia buatkan media ada Infocus, ada laptop, ada tayangan video. Kenyataan setiap kali Bapak berpolitik, yang ada hanya ceramah saja. Jadi itu salah satu dilema. Gimana cara Bapak melakukannya? Nah, inilah pendekatan personal. Sudah Bapak mulai. Tinggal seberapa mampu tidak Bapak untuk memberikan motivasi terus. Oke, baik ya, misalnya kita anggap ini suatu dilema etika ya, yang harus benar dan benar gitu kan. Nah, misalnya benar maksud Bapak itu seharusnya guru itu punya media pembelajaran, pas di dalam kelas proses pembelajarannya menggunakan media, Infocus dan video segala macam. Tapi kalau kita pandang sisi dari gurunya juga benar, karena misalnya di kelas sana tidak ada listrik. Misalnya kita anggap ya tidak ada listrik, terus sarana prasarananya juga agak terbatas. Nah, ini kan sama-sama benar nih kepentingannya. Jadi kita anggap itu sebagai suatu dilema etika. Gimana dulu? Bisa? Kalau itu kita agak kerucutkan kasusnya di situ aja gitu ya. kasus yang gitu. Enggak, ya cukup kasus itu sampai kita arahkan aja itu ke suatu dilema etika yang di situ kan benar. Misalnya gini, ibu-ibu itu juga ibu itu nggak bisa nggak bisa. Misalnya gini Pak, kasusnya Pak, misalnya ada anak murid yang tidak pernah masuk sekolah, Bapak sebagai pemangku sebagai kepala sekolahnya, anak itu tidak pernah masuk. Setelah diselidiki dengan wali kelas, dengan kesiswaan, lawan itu ternyata merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, ini dilema antara Kalau itu ada nomor antara satu orang anak yang ada di kelas PS3 itu Pak, yang sampai saat ini mungkin belum pernah masuk. Jadi berarti penyelesaian dari Bapak. Berarti pertanyaannya. Jadi itu yang tadi masukkan juga ya. Iya. Itu nanti ada juga Pak pertanyaannya apa Bapak mengambil keputusan. Jadi ada salah seorang mungkin yang sudah Bapak masuk dan Bapak pun tak perlu mendengarkan dari wali kelas karena Bapak sendiri yang masuk. Maka langkah Bapak yang pertama,
Bapak boleh jelaskan dulu Pak kasusnya lebih detail. Kasusnya itu anak tersebut dia tidak punya orang tuanya udah meninggal, kalau nggak salah ya, kalau salah kedua-duanya. Dan yang dia tinggal itu adalah bersama dengan abangnya. Dan si anak tersebut tinggal di kampung halamannya, masalah. Dan dia tidak pernah jarang hadir ke sekolah. Kalau dia hadir ke sekolah berarti pekerjaan untuk mendapatkan uang dia masih ada tinggal. Maka makannya kan tidak ada lagi. Maka langkah Bapak yang pertama yang Bapak selesaikan itu adalah tentunya siapa guru yang masuk bersamaan dengan kurikulum, bersamaan dengan kesiswaan itu Bapak abangan. Jadi anak khusus yang itu nggak ada istilahnya bahwasanya dia tidak mau sekolah, tapi dia dihukum dengan karena lingkungan. Maka pesan Bapak sama Abang, kasihlah anak tersebut dengan pembelajaran sifatnya mungkin yang online, nah atau bisa saja dia itu tidak online, tapi melalui pesan mungkin dengan kawannya kasih dia tugas, dan tidak ada istilahnya bahwasanya anak ini karena dia nggak hadir, dia nggak itu, nggak bisa datang, nggak bisa karena yang sudah kita pahami, Bapak itulah jadinya. Jadi hanya memberikan kepada gurunya pendekatan-pendekatan yang bisa siswa tersebut mendapatkan ilmu. Terserah bagaimana guru tersebut untuk mencari solusi agar anak tersebut bisa dianggap di sekolah. Secara peraturan sebenarnya itu salah ya Pak ya. Tetapi Bapak dengan moral Bapak gitu yang pertimbangan Bapak gitu ya maksudnya ya. Bapak Jadi saya Bapak. Jadi kan Pak, dengan kasus yang baru saya Bapak sampaikan mengenai anak ini kan berarti merasa bahwa orang tuanya abangnya yang sakit dia sekolah. Oh iya Bapak, ada lagi? Boleh. Bapak sedih. Ada anak kita juga ada bermasalah yang kemarin itu. Oh dia berkelahi dan dia dimasukkan ke penjara. Dan dari di situ ternyata dari hasil pembicaraan tersebut Bapak menyangka bahwasanya masalah sudah selesai. Ternyata belum selesai. Ini ibu nggak tahu. Dan si anak itu langsung sendiri diambil sama polisi karena dari pihak yang lainnya itu untuk meminta duit. Jadi artinya ada pemaksaan atau apa namanya? Pemerasan. Diminta duit 10 juta. Kalau nggak salah, orang tua si anak nggak mampu, dia cuma bisa bayar 200 ribu. Anak itu di penjara karena apa? Anak itu berkelahi gara-gara memperebutkan laki-laki. Nah, berkelahi anak itu masih kelas 2 sekarang. Perlu Pak. Kelas 2 sekarang ya? Kelas 2 sekarang. Nah, jadi anak tersebut tertahan selama 15 hari. Di hari ke-10 Bapak baru dikasih tahu bahwasannya anak tersebut masuk penjara. Tentu Bapak kelar kabur. Kenapa? Karena dia masih anak SMA 8. Ternyata itu yang terjadi. Pihak sekolah terutama Bapak tentu dalam kabur. Apa yang mau diapakan? Seharusnya pihak polisi datang dulu ke sekolah bahwasanya ini anak masih sekolah di sekolah, harus diberitahu. Nah kepedulian Bapak satu saja yang Bapak apakan. Ternyata karena dia punya backingan yang kuat pula, anak ini karena dia masih sekolah di bawah sekolah, Bapak pergilah ke kejaksaan yang berada di Bengkalis untuk menemui kejaksaan satu anak di proses mau pulang. Di situ Bapak langsung berbicara, Bapak tidak ada mau marah juga di situ. Nah yang Bapak marahkan begini sama pihak kejaksaan tersebut. Bapak yang terhormat, anak ini masih anak SMA 8 Mandar. Tetapi kami selaku anak warga SMA 8 Mandar dan saya kepala sekolah, kenapa nggak diberitahu? Kenapa pas pada anak ini masuk penjara baru diberitahu? Harusnya pihak SMA 8 yang saya tahu. Nah ini nanti akan terjadi dilema sama dia. Dia nggak tahu masalah, tahu-tahu dia sudah dikeluarkan karena dia masuk penjara. Tapi saya nggak mau yang demikian. Yang saya salahkan sekarang ini adalah pihak daripada kepolisian dan pihak kejaksaan. Harusnya di mana dia sekolah, anak masih sekolah, tolong. Nah jadi kepedulian saya itu bukan yang istilahnya rasanya. Jadi semuanya saya pedulikan dalam hal-hal yang namanya mungkin tidak disengaja sama anak, maka Bapak selaku kepala sekolah tetap mentolerir bahwasanya nggak ada istilahnya dia itu dikenakan sanksi, nggak ada dia itu dikenakan yang namanya
peraturan-peraturan apapun, tapi dia tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya, di luar kehendaknya. Nah, disitulah Bapak berfungsi di situ. Jadi nggak ada istilahnya pemaksaan yang apa dengan peraturan tersebut. Dilihatkan kondisinya. Jadi Pak, menurut Bapak di konsepnya Bapak, apa sebenarnya yang paling penting dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus? Kan ada 2-3 kasus. Nah, kalau kami kayaknya akan fokus pertanyaan Amel itu ke kasus yang terakhir. Menurut Bapak dari 3 tadi, fokus dari yang kasus terakhir, di konsepnya Bapak yang paling harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Koordinasi. Ya, koordinasi antara sesama semuanya. Karena semua keputusan harus koordinasi. Maksudnya apakah Ya. ada basic peraturan? Ya. Bisa dijabarkan Pak, contohnya gitu. Ya, kita punya peraturan. Setiap anak yang sekolah di sana mengalaman kalau seandainya dia bermasalah dan dia beradanya sekolah, setiap dia mau mungkin ditarik harus perlu dulu mengetahui di SMA 8. Nah, Koordinasi ya Pak. koordinasi. Itu untuk kasus yang Kasus yang- kasus ya. yang kedua Pak. Kasus yang kedua tentunya pihak sekolah lebih peduli. Jadi nggak ada yang namanya pembiaran yang terjadi, harus peduli, harus mengayomi. Ya. Oke, jadi Bapak apa namanya ada melihat proses akhir, ada yang pertimbangan Bapak lebih melihat nanti akhirnya sepertinya harus seperti ini. Ya, Atau yang kedua misalnya lebih banyak kayak pertimbangan seperti yang BSN itu. Ada lagi yang terhadap kayak kebajikan lebih banyak yang Bapak pikirkan gitu ya. Ada juga ya Pak ya. Ada juga kebajikan itu lah. Jadi artinya anak ini punya masa depan. Itu aja. Punya masa depan, jangan matikan masa depannya gara-gara hal yang mungkin rasanya perlu kita perbaiki. Kalau memang rasanya dia memang tak bisa lagi diperbaiki, mungkin bisa saja sah-sah saja dia mungkin di tempat lain bisa diperbaiki, tak masalah. Jadi anak yang masuk penjara itu Sudah sekolah. Ya. Berarti itu merasa panjang ya, jalan panjang ya Bapak. Jangka pendek, jangka panjang, habis itu peduli juga ya Pak. Nggak bisa tutup mata bahwa karena dia sekolah, wajibnya di sekolah saja, nggak bisa ya Pak. Lihat di berbagai aspek. Berarti berdasarkan penyelesaian itu ada berbasis hasil akhir, Hasil akhir. berbasis peraturan dan rasa peduli. Jadi kalau di kasus yang tadi itu lebih dominan ke rasa peduli ya Pak. Jangka panjang juga. Itu paradigma. Itu paradigma. 3 cara mengambil keputusan. Oke Pak. Kalau yang tadi Lanjut. tiga tadi lebih. Oke, silakan Lanjut lagi. Maaf Pak, selanjutnya pertanyaan kami itu apa hal yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengacu ke dilema etika? Ya, ini ya, keputusan itu setiap keputusan yang diambil pasti ada risiko yang tadi ya Pak. Pas pada saat yang anak yang tadi yang akan muncul itu apa? Yang Bapak pikirkan yang muncul itu apa? Oh, dengan tidak sekolah kan bisa sah saja ya, kan suatu dilema juga ya. Dengan tidaknya datang bisa sah saja. Kita bisa saja sekolah, bisa saja naik, bisa saja istilahnya mendapatkan nilai. Tapi di balik itu penekanan terhadap keputusan yang diambil, tentunya Bapak harus berkaca dulu, memikirkan dulu. Nah, jadi nggak harus istilahnya itu keputusan langsung Bapak memikirkan apa yang akan nanti banyak. Rata-rata yang akan muncul itu adalah yang tidak sesuai dengan keinginan orang lain daripada keputusan. Contoh yang kedua, jika ada nanti Bapak memberikan keputusan dalam suatu maka sebagian daripada kawan ada yang terima, ada yang tak terima. Yang Ada pro kontra ya? dikenakan kenapa? Karena mungkin belum siap dia itu.
yang menerima karena dia sudah mengerjakan itu. Tinggal Bapak lagi bagaimana cara Bapak menarik orang yang belum menerima. Caranya gimana? Selalu menampakkan apa yang saya putuskan itu yang saya kerjakan. Jadi jangan sampai kita memutuskan tapi tidak kita kerjakan sendiri. Maka itu akan menjadi menerang sama dia. Begitu pun dengan kalian misalnya ibu-ibu ini beri keputusan sama anak, tapi ibu sendiri tidak mau mengerjakannya. Contoh yang terkecil, nak mana sampah pada tempatnya. Tahu-tahu pas pada saat ada sampah di depan ibu tidak mau buangnya. Gimana anak mau nampak kan? Salah satu contoh. Nah, Bapak pun ada istilahnya apa? Istilahnya yang apa? Bapak sebisa mungkin dengan keputusan itu akan Bapak coba. Dilemanya yang tadi. Dilemanya pasti ada sekali daripada kita yang tidak puas dengan keputusan. Caranya gimana? Tampakkan keputusan yang kita ambil itu melalui progres kerja kita. Maka si orang tak akan berhubung. Dan satu lagi, maniskan wajah. Berarti tantangan yang Bapak hadapi, Bapak siap menerima keadaan, ada yang menyetujui, yang bisa menerima langsung, ada juga yang mungkin belum bisa menerima langsung itu. Namun Bapak lakukan tindakan agar mereka bisa masuk ke zona yang bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Pertanyaannya dari saya, Pak, maaf. Apakah Bapak juga memiliki jadwal tertentu, Pak, untuk menyelesaikan suatu kasus gitu, Pak? Apa Bapak langsung selesaikan di tempat atau punya jadwal kalau ada sesuatu masalah, prosedurnya apa yang harus dijalankan? Tetap harus ada prosedur. Jarang Bapak itu langsung bertindak gitu jarang ya, Pak ya. Harus ada prosedur. Karena yang Bapak pertimbangkan satu adalah misal ini masalah ya, masalah kan face to face bisa saja atau dengan apa yang bersama. Maka masalah itu kalau bisa munculnya masalah jangan sampai memunculkan masalah baru. Masalah ini diselesaikan harus dengan istilahnya tidak menimbulkan masalah baru. Kalau Bapak buatlah yang namanya jadwal Bapak gimana caranya? Misalnya Bapak masalah bukan bermasalah ya, nampak sama masalah. Misalnya Nita, contoh Nita tadi tidak keluar tadi kan, nah, contohnya gitu ya, check in tinggal ya, itu kan. Nah cara Bapak gimana? Cara Bapak telepon pada oh kalau seandainya pada tidak mengangkat juga, baru Bapak WA-nya caranya gimana? Kalau seandainya Ibu Rani, wah assalamualaikum. Nah, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum itu menyentuh. Kemudian kalau dengan kamu siang atau pagi. Nah, kemudian apa lagi Bapak jaga kalimat ada apa? Oh nggak datang, nggak masuk. Nah itu kalau seandainya nggak berada di tempat. Tapi kalau berada di tempat misalnya, itu Bapak telepon pada telepon pada ini. Nah, sudah dia batas. Lagi bicara Bapak. Jadi kalau Bapak berarti tidak menyelesaikan masalah secara langsung, jadi harus dengan prosedur yang Bapak pikirkan gitu. Yang terakhir Pak, maaf Pak, faktor-faktor apa sih Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil setiap keputusan? Yang faktornya betul kepercayaan kepada kawan dulu ya. Jadi kawan itu jadi teman sharing pikiran dia Pak ya. Jadi Bapak misalnya sudah percaya dengan kamu, nah, sudah menjadi role model bagi kamu. Jadi setiap saat nanti Bapak saya ambil buat keputusan ini karena rekan saya ada yang menyokong nih, nah itu aja. Artinya ada support itunya ya, ada tim lah ya, support timnya. Supportnya itu orang yang sudah saling kerjasama lah, saya percaya gitu. Ini nanti baru Bapak buat keputusan. Tetap semuanya keputusan berdasarkan kesepakatan. Kalaupun kamu mendapatkan yang namanya ide-ide, Bapak belum membuat keputusan. Kalau seandainya rekan Bapak yang lain belum juga Bapak sampaikan. Jadi yang kemarin itu belum Bapak sampaikan sama kawan, maka Bapak belum ngambil keputusan. Oke? Nah. Udah tutup ya. Yang terjadi dengan 9 pada ini nggak usah. Itu kita yang Oke. Baiklah Bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami, mensupport kami dalam kegiatan CDP ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat yang sangat banyak ini bisa bermanfaat dan kami terapkan di proses pembelajaran di kemudian hari.
wabarakatuh, Bu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya ya Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muharani Amzar dari SMA Negeri 8 Mandau, calon guru penggerak angkatan 6. Dan teman saya, silakan Ibu, mulai dari Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hamidah, selaku Kepsek SD 8 ya Bu ya. Perkenalkan saya Anita Sri Komalasari SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 8 Mandau. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis. Oke, selanjutnya rekan kami akan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih waktunya. Selamat siang Ibu Hamidah. Maaf mengganggu waktu Ibu. Saya Herlia Septina dari SMA Negeri 8 Mandau dan CGP Angkatan 6 dari Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selanjutnya Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dian Utami, Ibu. Saya guru SMA Negeri 8 Mandau, calon guru penggerak angkatan 6. Terima kasih Bu sudah menyisihkan waktu untuk kami. Ya, kembalikan kepada Ibu Muharani. Ya Bu. Ibu berada di orang-orang hebat berarti ini ya. Iya. Sama-sama hebat juga. Kami yang beruntung nih Bu, kami mau belajar dari pimpinan yang hebat. Nah, sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu Hamidah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama Ibu Hamidah SPD, Ibu Kepala Sekolah SD 8 Batun Selapan. Itu aja perkenalan diri mungkin, karena jabat sementara. Iya, terima kasih Ibu. Kami sangat berterima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara. Ini merupakan salah satu dari tugas demonstrasi kontekstual untuk pimpinan dalam nilai kebajikan ya di guru penggerak, dalam pendidikan guru penggerak. Nah, diharapkan dari hasil wawancara ini kami mendapatkan sebuah informasi atau wacana bagaimana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, di sini kami ada sekitar 8 pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan mungkin nanti yang akan kami bagi-bagi. Mungkin dari pertanyaan dari saya 1, kemudian setelah itu dari Ibu Anita, kemudian Ibu Amel, dan yang terakhir nanti Ibu Herlia. Nah, sebelumnya Ibu, sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, kira-kira Ibu sudah tahu belum apa itu dilema etika atau bujukan moral? Mungkin sedikit banyaknya. Kalau dilema etika itu mungkin suatu apa ya? Suatu kejadian atau peristiwa itu yang sama-sama benar ya? Iya benar Ibu, benar. Itu yang ada benar dan salahnya. Iya. Itu mungkin. Iya Bu, saya Bu Hamidah Martina ini ya. Oke, nah pertanyaannya mulai dari saya, selama ini dalam Ibu mengambil suatu keputusan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi, ini ada masalah nih, ada kasus nih. Nah, ini kasusnya merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu aja Bu. Silahkan Ibu. Maksudnya berarti contoh kasusnya dari Ibu? Iya. Sekarang ada kasusnya misalnya yang kejadian di tempat Ibu berupa ini peristiwanya mungkin broken home bagi anak. Jadi anak ini dia tidak masuk sekolah lebih kurang 1 bulan lebih tanpa ada
pengetahuan atau berita dari pemberitahuan atau berita dari orang tuanya. Jadi kemarin saya layangkan surat ke orang tuanya dan orang tuanya pun datang. Proses ini sudah melalui identifikasinya sudah melalui wali kelasnya masing-masing, karena kami di SD tidak punya BK. BK kami di SD dengan wali kelas masing-masing. Jadi untuk kasus anak kami ini, kasus ini sebenarnya berat bagi kita, bagi orang tuanya juga mungkin, karena ini dampaknya ke anak. Jadi kasusnya anak ini orang tuanya tidak baikan mungkin di rumah, orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Jadi anak tersebut dia baru anak di bawah umur juga, kelas 2. Jadi anak ini tidak mau sekolah mula-mula karena dilihatnya orang tuanya bertengkar terus. Jadi di sisi lain datang orang tuanya ke sekolah ibu kembali, anak ini mau sekolah lagi, minta sekolah dengan orang tuanya karena ada 1 bulan lebih. Jadi saya bilang sama orang tuanya, ibu kalau anak ibu mau sekolah, ibu harus memenuhi beberapa syarat. Langsung ibu ambil solusinya lah, jalannya kan ini kemarin salah kita, yang salahnya ada, yang benarnya ada juga di sini. Jadi itu ke perundungan ke etika atau kemananya nanti rekan-rekan ibu di sana lah yang menilainya. Jadi solusinya terakhir, anak tersebut ibu bolehkan sekolah dengan syarat orang tuanya kalau ada pertengkaran jangan di depan anak, itu akan membuat fatal psikologi anak. Jadi anaknya boleh masuk sekolah dengan syarat orang tuanya harus belajar. Dia katanya tidak pandai membaca, ibu suruh hajar di rumah membaca, kemungkinan dia takut tidak naik. Tidak naik tuh faktornya banyak yang dinilai. Saya bilang yang penting anak kita sekolah dulu, jangan putus sekolah. Itu tadi solusinya yang ibu berikan kepada orang tua si anak. Itu dari ibu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, tadi Ibu ada sempat bilang ini ada benarnya, ada salahnya. Kalau boleh tahu nih Bu, yang dimaksud yang benarnya dengan yang salahnya yang mana Ibu? Benarnya sekarang anak itu mau dia ke sekolah. Yang salahnya orang tuanya tidak memberitahukan ke sekolah anaknya sakit atau apanya, tidak ada pemberitahuan dari orang tua. Jadi yang benar sini anak itu dia mau sekolah, saya tanya betul, mau sekolah anak? Ya Bu, saya mau sekolah. Itu kebenaran itu sama anak sekarang karena dia mau sekolah kembali, karena orang tuanya itu benar-benar nampak pula dengan dia bertengkaran dengan di rumah itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin dari Ibu Ame ya. Ya. Mohon izin bertanya ya Bu. Melanjuti kasus yang tadi Ibu angkat. Tadi langkah-langkahnya kan yang Ibu sampaikan ke kami, Ibu bagikan itu tuh pas ceritanya si anak udah ada di hadapan Ibu. Nah, kami boleh tahu nggak Bu, sebenarnya sebelum sampai ke tahap Ibu, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan? Gitu. Terima kasih. Biasanya kalau kami di SD itu langkah-langkahnya melalui wali kelas. Mungkin wali kelas itu sudah mengetahui anak tuh, mengidentifikasi anak tuh mungkin, atau mencari informasi bagaimana si anak ini di lingkungannya, atau mencari solusinya. Solusinya itulah yang dikasihkan ke kepala sekolah. Jadi sebelumnya prosesnya sudah melalui wali kelasnya. Jadi wali kelasnya minta pendapat ke kepala sekolah karena anak ini boleh tidak sekolah atau tidaknya, karena ulah orang tuanya gitulah. Terima kasih Bu. Ini karena memang mungkin karena beda jenjang ya Bu. Jadi di SD tadi kebetulan tadi sempat tanya ke Ibu nggak ada guru BK, jadi yang adanya guru kelas ya Bu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sama siswanya ke guru kelas dulu diproses, baru nanti beberapa tahap baru sampai ke kepala sekolah gitu ya Bu. Oke. Bu, menindaklanjuti lagi pertanyaan yang barusan. Menurut Ibu untuk dalam pengambilan keputusan ini yang paling penting itu apa Bu?
yang nggak boleh nggak ada. Yang paling penting itu jangan merugikan kedua belah pihak lah. Yang paling penting kita ngambil keputusan tuh jangan merugikan pihak sekolah, jangan merugikan pihak yang mempunyai dilema atau mempunyai kasus gitu. Caranya Bu, mungkin komunikasi kah atau peraturan yang tertulis? Caranya tadi udah Ibu sebutkan juga, kami cara komunikasinya memanggil orang tua ke sekolah. Kemudian orang tua itu ya kami berilah dulu. Pertanyaan terakhir tuh Bu, kan menanggapi pertanyaan yang langkah-langkah tadi. Itu tuh menurut Ibu, mana hal yang tidak boleh tidak ada dalam seorang pemimpin mengambil keputusan. Nah, tadi gimana caranya gitu? Entah komunikasi kah atau dalam bentuk tertulis kah yang Ibu buat kayak gitu. Silakan Bu. Ya. Tadi kan terputus Ibu jawab. Biasanya kami di tingkat sekolah dasar itu biasanya melalui komunikasi, tapi komunikasinya melalui surat pertama, dikasih satu surat tidak datang sampai SP1, SP2 lah begitu. Kemudian ada tanggapan dari orang tuanya. Orang tuanya datang ke sekolah dengan surat yang Ibu kirimkan itu, maka langkah-langkahnya dengan berkomunikasi dan tertulis. Nanti apa yang diambil oleh sekolah yang baik juga sama orang tuanya itu sama-sama ada kesepakatan. Jadi tidak boleh saling merugikan, tidak boleh merugikan terutama anak kita yang mau sekolah. Itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Gimana Bu Ame? Ada lagi Bu Ame? Udah cukup kayaknya, biar bisa dilanjutkan sama Ibu Anita. Terima kasih ya Ibu. Oke, silakan Ibu Anita. Oke, mohon maaf Ibu. Mohon maaf ya Ibu ya, izin melanjutkan pertanyaan kami berikutnya, masih terkait dengan kasus yang dialami di sekolah yang Ibu bina. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah yang Ibu bina. Begitu. Terima kasih. Tantangannya itu berapa ya? Mungkin berupa komunikasi juga. Tantangan itu bisa dari komunikasi, bisa mungkin dari etika itu sendiri, sifatnya yang kami hadapi, sifat-sifat orang tua atau juga guru, itu tantangan yang berat. Yang saya rasa komunikasi dengan sifat atau yang sifat-sifat dari yang menimbulkan itulah, misalnya dari orang tua, dari orang tua atau dari yang bermasalah, itu tantangannya di komunikasi yang terutama, yang kesulitannya yang sering Ibu hadapi. Kadang-kadang kita salah komunikasi atau apa, bisa terjadi tambah lagi. Nah gitu, jadi tantangan komunikasi. Salah-salah dipublikasikan ya Bu. Salah-salah dipublikasi. Iya, jadi tantangan yang paling besar rasanya yang dihadapi itu komunikasi ya Bu ya. Mungkin ya memang kita maklum juga kadang kan komunikasi ini memang sumber utama untuk kelancaran suatu bidang yang kita harapkan, hasil yang kita harapkan. Nah begitu. Nah kemudian juga komunikasi tadi ini juga sebagai penghubung antara kita, pihak sekolah juga ya Bu ya, dengan wali murid tadi begitu. Nah berarti pada intinya tantangan yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada yaitu komunikasi ya Bu ya. Oke, begitu. Ya, tadi sempat mati lampu di sini Bu, jadi lost ini signalnya. Sedikit mengulas yang tadi Bu ya, yang poin tadi itu tantangannya berarti tadi komunikasi ya Bu ya, komunikasi yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri 8. Begitu ya Bu ya? Ya. Ya.
Oke, baiklah Ibu, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Herlia Septina. Kepada Bu Herlia kami persilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Baik Bu, saya melanjutkan lagi pertanyaannya. Dengan kasus yang tadi Ibu ceritakan gitu, atau kasus-kasus yang terjadi di SD yang Ibu pimpin, biasanya Ibu melakukan atau penyelesaian masalah itu Ibu langsung di tempat, menyelesaikannya langsung hari itu, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau bagaimana biasanya bentuk Ibu menyelesaikannya? Adakah langkah-langkah yang biasanya strategi Ibu untuk menyelesaikan setiap permasalahan Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kami itu menyelesaikan masalah melihat permasalahannya dulu. Beratkah, ringankah, sedangkah. Jadi kalau permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu. Kalau tidak, mungkin pakai waktu. Kapan waktunya ditentukan oleh sekolah. Gitu rasa. Karena di kami ini simple, tidak ya Bu ya. Ya. Jadi kalau permasalahan berat rasanya kayak seperti yang tadi permasalahan tadi itu langsung di tempat permasalahannya kita selesaikan. Jadi buat persetujuan dari orang tua. Tetapi kalau kasusnya berat, ada lagi kasus nanti mungkin antara guru dengan siswa, ada kasus seperti itu. Jadi itu memerlukan waktu. Jadi dipanggil orang tua, kadang-kadang alasan orang tua tidak mau datang ke sekolah, takut dengan anaknya, takut dengan gurunya gitu. Jadi langkah-langkahnya nggak ada sebenarnya. Langkah-langkah itulah melihat persoalannya, ringankah, beratkah, atau sedangkah. Jadi kita jadwalkan sesuai dengan keadaan. Baik itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu. Jadi dilihat sikonnya ya Bu, situasinya siapa yang harus dilibatkan, apakah sampai ke orang tua atau hanya dengan guru. Baik. Selanjutnya ya Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Dengan segala permasalahan yang ada di SD ini yang Ibu pimpin, apakah ada seseorang yang mensupport Ibu atau faktor-faktor apa saja Bu yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan atau ambil kebijakan keputusan gitu ya Bu di dalam kasus-kasus dilema etika gitu. Ada yang tadi Ibu bilang absennya banyak, tapi ternyata di lain sisi secara anaknya ternyata ada mengalami psikis gitu ya Bu. Kita merasa ada etika kasihan juga gitu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira siapa sih Bu yang bisa membantu di lingkungan seseorang atau di lingkungan Ibu yang support Ibu gitu, yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang Ibu berikan gitu? Kalau di sini di tempat Ibu ini kami semuanya saling support. Jadi menyupportnya majelis guru semuanya. Jadi kalau ada salah satu dari kesulitan bagi wali kelas atau guru kelasnya, itu yang lain juga mensupport, mencari jalan keluarnya sama-sama, nanti diputuskan juga bersama-sama. Itu salah satu yang membuat Ibu bisa mengambil kesimpulan di sini, karena dibantu oleh guru-guru kami di SD 8/8. Kerjasama yang baik menghasilkan yang baik. Luar biasa Ibu ya, kolaborasi yang baik juga menghasilkan keputusan yang baik ya Bu ya. Betul, terima kasih banyak Bu Hamidah. Itu pertanyaan terakhir dari kami untuk hari ini. Silakan kepada Bu Maharani Amzar. Oke, udah nggak ada lagi ya Ibu-Ibu ya? Dari Bu Anita ada lagi Bu, atau Bu Amel? Nggak ada ya? Sudah cukup. Oke, baik. Oke. Alhamdulillah Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan membantu kami memenuhi tugas CGP Angkatan 6 ini. Kami tidak bisa membalas apa-apa, cuman kami bisa mendoakan semoga Allah mempermudah segala macam urusan Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk kami tutup ya Ibu. Tunggu sebelumnya, pesan Ibu. Mudah-mudahan menjadi generasi yang dapat menjadi panutan bagi kawan-kawan yang lain, juga termotivasinya berkat kerja guru penggerak, meringankan beban pemerintah juga. Jadi amin.
Hebat, guru-guru hebat. Orang-orang yang hebat. Terima kasih Ibu, Ibu juga hebat. Ibu ya. Terima kasih Ya, banyak Ibu. Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.